Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Sekarang kita akan mulai belajar lagi, yaitu belajar tematik kelas 4, tema 3, subtema 1, pembelajaran kelima. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kita mulai belajar ya. Pembelajaran 5. Ciri-ciri sumber daya alam. Salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman. Tanaman ada yang tumbuh di dataran tinggi dan ada yang tumbuh dengan baik di dataran rendah. Tanaman yang tumbuh di dataran tinggi dan rendah. Yang pertama, contohnya adalah tanaman padi. Tanaman padi tumbuh di dataran tinggi dan rendah di daerah yang beriklim tropis. Tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan pengairan yang cukup. Pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenangi oleh air. Tanaman padi harus ditanam di lahan terbuka karena membutuhkan cahaya matahari. Padi juga dapat ditanam di tanah yang miring atau lereng. Sawah bertingkat yang terdapat di lereng disebut sengkedan. Kemudian tanaman teh. Tanaman teh tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung humus. Berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air saat awal tanam. Semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Materi berikutnya yaitu apresiasi terhadap hasil karya seni kolase. Hasil karya seni dapat diapresiasi atau dinilai melalui pendapat. Dalam memberikan apresiasi terhadap karya seni, kamu harus memberikan pendapatmu sesuai dengan karya yang telah dibuat. Contoh apresiasi hasil karya kolase. Karya kolase ini bagus dan indah. Menurut saya, kolase ini akan lebih baik ditambahkan bunga-bunga kering. Kita masuk ke materi berikutnya, penaksiran hasil penjumlahan atau pengurangan pecahan biasa dan campuran. Penaksiran hasil penjumlahan atau pengurangan bilangan pecahan dapat dilakukan dengan membulatkan pecahan ke satuan terdekat terlebih dahulu. Hasil taksiran diperoleh dengan menjumlahkan atau mengurangkan bilangan pecahan yang telah dibulatkan operasi hitungnya. Contoh, taksiran hasil 7/8 ditambah 3 4/5. 7/8 lebih dekat dengan 1, sehingga taksirannya dibulatkan menjadi 1. 3 4/5 terdiri atas bilangan bulat 3 dan pecahan 4/5. Dapat ditulis 3 ditambah 4/5. Pada pecahan campuran, bulatkan bilangan pecahannya saja, yaitu 4/5. 4/5 lebih dekat dengan 1, sehingga dibulatkan menjadi 1. Jadi, 3 4/5 dibulatkan menjadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jumlahkan hasil pembulatan kedua bilangan, yaitu sebagai berikut. 7/8 ditambah 3 4/5, maka ditaksir ke yang terdekat menjadi 1 ditambah 4 sama dengan 5. Itulah hasilnya. Contoh lagi, taksiran hasil dari
10/3/5 dikurangi 2/1/6. 10/3/5 sama dengan 10 ditambah 3/5. 3/5 lebih dekat dengan 1, sehingga dibulatkan menjadi 1. Jadi 10/3/5 dibulatkan menjadi 10 ditambah 1 sama dengan 11. Kemudian 2/1/6 sama dengan 2 ditambah 1/6. 1/6 lebih dekat dengan 0, sehingga dibulatkan menjadi 0. Jadi 2/1/6 dibulatkan menjadi 2 ditambah 0 sama dengan 2. Kurangkan hasil pembulatan kedua bilangan, yaitu sebagai berikut. 10/3/5 dikurangi 2/1/6. Maka di sini setelah dibulatkan adalah 11 dikurangi 2 sama dengan 9. Bagaimana adik-adik, sudah paham? Kalau sudah paham, sekian pembelajaran kelimanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.